Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang. Baik, hari ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif yang kita selenggarakan di ruang guru. Untuk sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan Kepala Sekolah SDN 005 terlebih dahulu. Untuk Ibu kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hormati Bapak Ibu guru SDN Kalimantan. Kemudian syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita beri kesehatan dan kekuatan sehingga kita berada dalam ruangan ini dalam rangka mengikuti acara diseminisasi budaya positif dari SDN 005 Anak Hidung. Jadi harapan kami dari sekolah kegiatan ini terus kita jalankan dan kita laksanakan di dalam ruang lingkup SDN 005 Anak Hidung. Bagi guru calon guru penggerak lebih semangat lagi ya ke depannya agar Bapak nanti ke depannya sukses dalam mengikuti kegiatan ini dan diimbaskan kepada teman-teman yang ada di dalam sekolah ini. Jadi mungkin itu saja sambutan dari saya. Saya ucapkan selamat siang dan terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, kita ucapkan terima kasih atas sambutan Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya langsung kepada pemateri Pak Herman PJGR. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Ya, bisa kembali berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, dan semangat pagi untuk kita semuanya. Mudah-mudahan sore ini tidak mengurangi semangat kita. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah hadir dan memberikan sambutan pada kegiatan hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi hadir dalam mengikuti diseminasi budaya positif pada hari ini. Ya, baik, mungkin izin saya berdiri untuk memaparkan hasil apa yang kami dapatkan selama mengikuti program Ibu Penggerak ya. Nah, ini salah satu tujuannya hari ini yaitu kami akan berbagi kepada teman-teman tentang budaya positif, dan di dalamnya kita akan membahas ada 6 inti dari budaya positif ini yang harus kita pahami sebagai pendidik. Ya, yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai pendidikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Dan yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Dan keenam restitusi segitiga restitusi. Jadi inilah konsep inti yang akan kita bahas pada hari ini. Dan tentu tidak kalah pentingnya tujuan kita untuk duduk bersama di sini bagaimana nanti budaya positif ini kita bisa bangun bersama dan berkooperasi di sekolah kita, khususnya mungkin di kelas dan kemudian pada sekolah SDN 005 pada Tidung ini. Sebelum kita masuk ke materi, kita masuk dulu untuk kegiatan pemantik. Jadi Bapak Ibu silakan bisa yang ada pasangannya bisa langsung berpasangan. Diibaratkan ketika Bapak Ibu memiliki sesuatu yang digenggam, ya,
kira-kira nanti pasangannya silakan lakukan apapun caranya sehingga teman kita atau bapak ibu ini mau menyerahkan apa yang digenggamnya, ya meskipun tidak ada genggam tetapi ibaratnya sudah ada digenggam sesuatu yang berharga, dan nanti pasangannya diminta, mintanya terserah mau dirayu bahkan mau dikata-katain juga bisa, ya intinya bagaimana orang atau teman kita yang memegang sesuatu ini memberikan kepada kita. Nah sebaliknya juga yang memegang ini ya tergantung mau diberikan atau tidak, ya mungkin waktunya 3 menit atau 2 menit aja, silakan berpasangan kira-kira ibaratkan aja nanti gantian saya menggenggam sesuatu di tangan kanan. Nah mungkin dari sini Pak Ian bagaimana meminta ke Bu Farida, nanti sebaliknya Pak Ian juga menggenggam sesuatu dan Ibu Farida bagaimana caranya meminta supaya bisa memberikan. Nah begitu juga ya, silakan lakukan segala upaya sehingga bapak ibu ini mau nggak dia memberikan apa yang digenggamnya, ya silakan bisa. Setelah itu gantian. Ya, terserah mau dikasih kalau tidak gimana, silakan. Apapun caranya, di situ bisa membujuk, bahkan bisa keseluruhan, bisa menggelitik, ya, bahkan bisa menghakim. Oke. Silakan. Setelah itu gantian ya. Berhasil. Oh, ada yang berhasil ya. Nah, sekarang oke, sekarang kita gantian. Sekarang gantian. Nah, sekarang gantian. Bapak ibunya gantian. Nah, silakan ibaratnya menggenggam sesuatu yang berharga. Silakan Bapak Ibu memintanya, ya, mau merayu kah, mau mengata-ngatain. Kita tukar aja ya. Oke. Biar enak. Oke. Sudah? Yang minta apa nih? Ya. Jadi seolah-olah di dalam genggamannya itu ada sesuatu yang berharga. Boleh minta kuenya? Bukan gue nih. Ah, masa? Oh, lihat tadi ada kue di situ. Masih ada juga. Lagi. Boleh? Kayaknya ibu Ros banyak pak kue di rumah. Aku mencicip. Oh, nyicip ya lali. Oke, oh dikasih ya. Oke, berhasil. Di sini tadi berhasil enggak? Berhasil semua. Oke. Iya, jadi kita masuk ke pertanyaannya. Jadi yang sudah melakukan tadi, ya, Bapak Ibu yang sudah melakukan tadi kegiatan pemantik kita tadi bahwa menggenggam atau apa coba buka. Apakah Anda, ya, atau B ini teman kita yang membuka kepala tangan Anda? Siapa yang membuka kepala tangannya? Kita sendiri atau teman kita yang membukanya? Kita sendiri. Kita sendiri. Mengapa? Alasannya apa? Orangnya baik, oke. Apa lagi? Nggak pelit. Nggak pelit. Oke. Nah, yang kedua, apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Nah, tadi semuanya sukses ya? Oh, berarti pertanyaan nomor 2 kita lewati. Nah, yang pertanyaan ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau memberi kepada teman kita ini? Kita sendiri atau teman yang memintanya itu? Ayo. Dari sendiri. Ya sendiri sih. Oke. Ada rayu kan? Nah. Kemudian ada dudukan dari teman yang Oke. meminta. Jadi yang mengendalikan kontrolnya apakah kita atau teman kita ini? Yang teman Teman. kasih. Ya, Teman. teman. Oke, ada yang berpendapat teman, ada yang berpendapat bahwa dia sendiri. Oke. Mana? Ya, jadi ini tentu yang memberikan atau yang memegang kendali di sini ya kita sendiri, ya. Nah ini, jadi kita yang membuka dan menutup kepala kita sendiri tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, jadi ini yang diperhatikan. Jadi kita memberi ini karena disesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Ya mohon maaf tadi kalau tadi uang
dan kita lagi butuhnya, mungkin tidak. Atau bisa saja uang kita berikan, kenapa? Karena kita pada saat ini tidak butuh. Nah, jadi pada saat ini ya, atau pada saat kegiatan itu, jadi tentu yang memegang kendali kita, tetapi kita menyesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan budaya positif yang kita akan bangun di sekolah, bahwa perlu kita pahami bahwa untuk mengontrol seseorang itu bukan dari orang luar, tetapi dari dirinya sendiri, termasuk anak-anak kita nanti ke depannya ya. Jadi selama ini bukan kita yang mengontrol anak-anak sebenarnya, tetapi bagaimana anak-anak ini bisa mengontrol diri sendiri. Nah, itu tujuan kita. Oke. Nah, menurut Dr. William ya, ini orang psikiater dan pendidik, di dalam teori kontrolnya ya, yang kemudian dinamakan itu choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol ya. Jadi ini yang sering terjadi, miskonsepsi tentang mengontrol anak-anak di sekolah. Yang pertama, guru sering berilusi guru mengontrol murid, bahwa kita ini bisa mengontrol murid kita ya. Terus ada juga berilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terus ada juga yang ilusinya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Makanya ini tidak jarang juga kita temukan guru yang melakukan kepada muridnya ya. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga ada paradigma kita seperti ini ya, bahwa kita kan sudah gurunya nih. Jadi yang harus diluruskan miskonsepsi ini ya. Ternyata tadi kontrol itu bukan pada guru atau orang luar atau orang tua, tetapi kepada anaknya sendiri. Jadi berubah tidak berubahnya anak itu ya bukan dari gurunya, tetapi bagaimana dari dianya, anaknya tadi itu. Sama tadi dengan posisi kepala coba buka tadi ya. Oke. Nah, sehingga menurut Stephen ya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama ya, untuk kita mengubah kerangka acuan kita, nah ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Sehingga ada dua teori di sini. Yang pertama yang tadi itu ilusi, bahwa kalau kita menganggap kita bisa mengontrol orang, bahwa kita melihatnya bahwa realitasnya itu kebutuhan kita sama, padahal belum tentu ya. Ini guru atau bersama murid pasti tujuan kita maunya yang baik kan. Nah, anak-anak belum tentu ya. Nah, tetapi kalau teori kontrolnya ternyata di realitasnya kebutuhan itu kita berbeda. Gurunya mau begini, anaknya mau begini ya. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, ini kalau kita yang menjadi pengontrol untuk orang lain, kita melihat wah ini kan untuk kebaikan bersama. Nah, tetapi ternyata teori kontrol tidak seperti itu. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Gambaran anak-anak ya berbeda juga dia ya. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini terkadang kita memaksakan kehendak kepada anak-anak. Kenapa? Supaya pandangannya sama dengan kita. Padahal untuk teori kontrol, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Justru kita yang harus bagaimana memahami pandangan anak-anak itu. Ya. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi, buruk baiknya perilaku itu, kembali lagi ke dasar itu, pengapalan tadi itu, kenapa kita berikan pada saat itu. Dan tidak menutup kemungkinan ada yang tidak mau memberikan pada saat itu. Ya. Nah, makanya, nah itu tadi, kenapa ada kesalahan-kesalahan terjadi, ya itu tadi. Karena kalau kita melihatnya bahwa perilaku salah itu buruk. Padahal kalau di kontrol semuanya memiliki tujuan. Ya. Nanti kita lihat apa sih kebutuhan kita, tujuan kita ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini. Jadi kalau stimulus respon ini baik orang lain atau kita bisa mengontrol anak. Ya. Padahal di teori kontrol itu tidak bisa, ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama tadi yang kita minta itu. Mau seperti apapun kita minta, ya kalau dia tidak mau kasih gitu. Ya. Nah, gini kalau kita ibaratkan di guru dan siswa, maupun teriaknya bagaimana kita supaya anak paham atau dia mau,
Kalau dia tidak mau ya tidak mau gitu. Ya, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata di teori kontrol itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ini terkadang di sini kita sudah rayu-rayu anaknya tidak mau, muncullah paksaan. Ya, nah ternyata di teori kontrol bagaimana kita bisa berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kasih pilihan, bukan paksaan. Ya. Terus model berpikir menang kalah. Nah di sini kalau kita memiliki kendali pemikiran bahwa kita bisa mengontrol murid, kita pasti hitung-hitungan. Ternyata saya kalah sama siswa saya. Ternyata saya menang pada siswa saya. Padahal di teori kontrol tidak ada pikiran menang kalah, tetapi bagaimana siswanya menang, gurunya juga menang. Oke ya. Jadi ini pemantik untuk gambaran bagaimana kita akan menerapkan budaya positif di sekolah. Ya, kita masuk ke materi pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dalam budaya kita makna disiplin ini, ya, ini tidak asing. Sering kita dengarkan makna ucapan disiplin ini, baik siswanya, gurunya, ya, ataupun di pemerintahan, ya. Nah, tetapi Bapak Ibu kalau mendengarkan kata disiplin, apa yang muncul di benak Bapak Ibu? Apa yang dipikirkan kalau mendengarkan kata disiplin? Apa gambaran yang muncul? Teratur, apa lagi? Tertib, apa lagi? Tepat waktu. Ada? Masih ada? Oke, jadi nah ini kata disiplin ini seringkali kita maknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, contoh tadi disiplin itu ya karena kita harus patuh gitu. Enggak? Ya, atau kita cenderung menghubungkannya kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya. Kenapa? Karena harus diatur-atur. Ya. Nah, sedangkan menurut Bapak pendidikan kita, ya, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa ini ada kutipannya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya, kalau kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita, berarti kita menunggu orang lain mendisiplinkan diri kita. Ya. Nah, Ki Hajar Dewantara juga sepemikiran dengan konsep dan keteladanan, ya, mengenai sikap merdeka ini, di mana ini dicetak cetakan kelima tahun 2013, ya. Menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ini sepakat tak Bapak Ibu? Ya, bahwa untuk mewujudkan tujuan dan visi sekolah kita butuh disiplin yang kuat. Ya, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi untuk disiplin ini sendiri, ya, kalau kita tidak mampu memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri kita, maka kita butuh motivasi eksternal. Ya. Tetapi kalau motivasi eksternal ini nanti kembali lagi tadi tuh, ya, tujuannya, ya, kebutuhan kita sama apa enggak. Nah, sehingga makna disiplin ini ternyata sesuai dengan bahasanya, ya. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi selama ini gambaran kita tentang apa tadi, kepatuhan segala macam. Nah, ternyata artinya disiplin itu belajar. Artinya bagaimana kita belajar untuk mengontrol diri kita sendiri, ya. Jadi Ki Hajar Dewantara maupun Dian Bosem ini, ya, kedua pakar pendidikan ini sepakat mengartikan disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri
yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai sesuatu tujuan mulia. Nah, jadi itu intinya, ya. Kata disiplin itu bagaimana kita belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia ini, ya, di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Jadi, nah ini yang harus kita nanti lihat bersama, ya. Karena nilai-nilai atau prinsip mulia ini yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan universal. Inilah nanti yang kita tanamkan ke anak-anak kita, bahwa kita semua ini memiliki yang namanya nilai-nilai atau prinsip yang mulia, ya. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu sifat-sifat yang positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi hampir setiap individu tujuannya yaitu tadi, ya, untuk mencapai sifat-sifat positif yang mulia itu. Oke, yang seperti telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser ini pada teori kontrol, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya, ya, Dan Lawson ini mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi dengan adanya nilai-nilai kebajikan ini, ya, kita atau anak-anak kita itu bergerak karena adanya motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam, bukan dari orang luar, ya, bukan motivasi eksternal. Nah, kalau digambarkan, ya, sekarang digambarkan ke dunia pendidikan kita bahwa nilai-nilai kebajikan ini, ya, pada umumnya ini banyak diterapkan di organisasi atau instansi. Nah, adapun untuk ke sekolah sendiri, ini sudah selaras dengan profil pelajar Pancasila. Jadi makanya profil Pancasila ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan sekolah. Yaitu apa saja di dalamnya? Yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Terus ada mandiri, menalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan gerak kreatif. Jadi inilah nilai-nilai kebajikan universal, ya, yang seharusnya bisa memunculkan motivasi intrinsik baik guru maupun anak-anak kita. Nah, di sisi lain ini, ya, banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa kita jadikan keyakinan atau prinsip di dalam kebaikan. Ada peduli, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, ya, kejujuran, kedamaian, semangat, kesetiaan, ya, toleransi, bijaksana, tanggung jawab, rasa hormat, integritas. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang ada, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Ya, jadi ternyata Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia ini dibagi menjadi 3. Kita termotivasi melakukan sesuatu karena ada 3 hal. Yang pertama, ini juga sering kita lakukan bersama, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, karena kita tidak nyaman nanti, tidak enak gini, ya udah kita lakukan itu. Padahal belum tentu karena kita ingin melakukannya, tetapi karena untuk menghindari, ya, baik ketidaknyamanan ataupun nanti ada sanksinya gitu, ya. Itu yang mempengaruhi atau memotivasi perilaku manusia. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga terkadang sering muncul juga, ya. Kenapa kita hadir? Kenapa kita ikut kegiatan? Nah, ini dipertanyakan ini. Apakah itu karena tidak nyaman atau menghindari biar tidak ditegur atasan, atau supaya mendapat imbalan atau penghargaan, ya. Nah, termasuk juga kita melakukan proses belajar mengajar di sekolah, apakah kita karena tidak menghindari biar tidak dihukum atau biar nyaman di sekolah bahwa kita ini memang guru pendidik, atau justru kita
ya kan, kita dibayar ngajar, ya, atau biar dapat penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, yaitu ternyata motivasi perilaku manusia juga ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini tadi, ya. Jadi motivasi perilaku manusia ini, dari ketiganya ini harapan kita, yaitu bagaimana kita melakukan sesuatu karena motivasi, yaitu ingin menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang kita yakini tadi. Nilai-nilai apa tadi? Ya, integritas tadi itu. Ya. Jadi 3 motivasi perilaku manusia ini yang melatar belakangi manusia berperilaku atau bertindak. Nah, sekarang bisa kita sama-sama merenungkan, ya, merefleksikan bahwa kira-kira kita hadir di dalam sekolah ini di manakah posisi kita? 1, 2, atau 3, atau ketiga-tiganya. Karena ada saatnya yang menghindari ketidaknyamanan, ada juga saatnya karena ingin imbalan atau penghargaan, atau memang ada saatnya kita juga merasa ingin menghargai diri sendiri kita, bahwa kita memang ini kewajiban kita, tanggung jawab kita, ya, sesuai dengan nilai-nilai yang kita percayai, bahwa apa yang kita lakukan ini adalah ibadah, ya. Nah, nomor 3, luar biasa nih, ibu capsule nomor 3. Jadi teman-teman ini kayaknya belum ada memilih nih. Tiga-tiga bang. Oh, 3-3-nya. Ya, artinya ya mungkin ini memang masih berubah-ubah, tetapi arahnya, alangkah baiknya semua kegiatan yang kita lakukan di baik, bukan hanya di sekolah sebenarnya, apapun itu, dimanapun kita terlibat, kita melakukannya karena poin ketiga, bukan poin 1 atau 2, ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan, tidak kita pungkiri, terkadang itu juga muncul. Nah, sekarang karena kita sudah tahu posisi bagaimana perilaku manusia ini, ya harapan kita bisa sedikit demi sedikit meluruskan lagi nilai-nilai keyakinan kita, kepercayaan kita, ya. Mungkin seperti itu. Oke, itulah teori motivasi. Jadi perlu diingat, teori motivasi perilaku manusia ada 3 tadi, ya. Ya. Silakan Bu, di depan sini. Yang masuk TV. Nah, terus yang selanjutnya hukuman dan penghargaan. Ya, jadi 2 kata ini sering kita dengarkan di sekolah, ya, hukuman dan penghargaan. Kira-kira Bapak Ibu guru, yang mana yang sering kali diberikan kepada siswa kita, yang paling banyak diberikan kepada siswa kita? Hukuman atau penghargaan? Gimana? Hukuman. Berimbang. Oh ya, ada yang berimbang, ada hukuman. Atau ada penghargaan, tidak ada hukuman? Dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Oke. Ya, jadi menurut Alfikon, ya, mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Kon ini, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi anak-anak melakukan, dia mampu menulis A, B, itulah penghargaannya. Bukan justru dia beli-beli dengan kasih bintang, kasih stempel apa, ya. Itu. Jadi menurut Alfikon ini, penghargaan itu bisa menghukum. Kenapa? Ketika dia tidak mampu, nah disitulah dia merasa tidak dapat penghargaan. Ya. Terus penghargaan itu juga pengaruhnya hanya jangka pendek, ya, dan jangka panjang. Kalau dia dapatkan, oke, mungkin panjang. Dia dapat peringkat 1, dapat penghargaan, oke, mungkin panjang. Sekedar hari itu aja diingat. Tapi teman-teman yang lain tidak mendapatkan peringkat, tidak dapat penghargaan, itu bisa berdampak yang panjang, ya. Sehingga di sini dikatakan penghargaan itu tidak efektif. Dan penghargaan itu merusak hubungan. Nah, ini juga antara yang mendapatkan penghargaan dan yang tidak mendapatkan penghargaan. Pasti nanti anak-anak ini akan ada jarak di antaranya, ya.
Terus penghargaan juga menurunkan kualitas, penghargaan juga mengurangi ketepatan. Termasuk penghargaan mematikan kreativitas. Nah, terkadang anak-anak disuruh menyelesaikan sesuatu atau melakukan sesuatu yang baru, dia tanya dulu hadiahnya apa, penghargaannya apa. Kalau dia tidak terlalu serak dengan hadiahnya, penghargaannya, ya dia lakukan apa adanya gitu. Makanya dikatakan sini penghargaan bisa mematikan kreativitas. Ya, atau justru dia sudah tidak melihat peluang. Ada 1000, cuma 2 yang mendapat penghargaan. Udah, ngapain? Susah-susah sudah. Ya, mematikan potensi dan kreativitas anak-anak. Ya, nah jadi di sekolah itu selain tadi hukuman penghargaan juga kita ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi ini ada peraturan yang di sekolah diterapkan. Ya, jadi nanti kita akan bahas perbedaan-perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, kalau dia hukuman ini biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kapanpun kita kalau ketemukan anak-anak yang melanggar, langsung refleks memiliki ilmu untuk menghukum. Ya, karena tidak terencana dan tiba-tiba. Dan anak ini tidak tahu apa yang akan terjadi, ya, dan tidak dilibatkan dalam hukuman itu, ya, sehingga hukuman ini bersifat satu arah, itu hanya diberikan oleh guru, ya, murid hanya menerima hukuman saja tanpa mengetahui atau tanpa menyepakati, ya, baik sebelumnya maupun sesudahnya hukumannya itu apa. Ya. Nah, sedangkan kalau konsekuensi, ya, disiplin dalam bentuk konsekuensi ini yaitu sudah terencana atau sudah disepakati. Ya. Jadi kalau aturan sekolah itu sudah masuk di konsekuensi. Artinya anak-anak terlambat berarti ada konsekuensi yang harus dijalani. Ya. Itu. Jadi bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi ini sebab akibat. Ya, tapi kalau hukuman bisa terjadi tanpa terencana dan tiba-tiba, dan hanya berlaku searah. Biasanya hanya guru yang memegang kendali. Oke, nah sekarang kita akan coba lihat kolom ini. Kita bisa memetakan satu persatu kira-kira yang mana masuk hukuman, yang mana masuk konsekuensi, Bapak Ibu, ya, supaya kita bisa membedakan selama yang kita terapkan ini apakah itu konsekuensi atau hukuman di sekolah ini, ya. Kita bisa melihat yang kita terapkan selama di sekolah ini apakah banyak hukumannya atau banyak konsekuensinya anak-anak ini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini menurut Bapak Ibu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Sepakat hukuman, ya? Ya, jadi inilah hukuman. Artinya anak-anak tidak dilibatkan dalam keputusan itu. Ya, ini muncul tiba-tiba ide gurunya. Pokoknya kamu karena tidak lulus terlambat, catat ya sampai 100 kali. Oke, jadi yang pertama adalah hukuman. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat habis sekolah. Ini juga. Tiba-tiba kamu dari mana? Kenapa baru datang? Lari dulu sana. Tiba-tiba lari dulu sana. Ya, oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman apa konsekuensi? Ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulisan. Artinya dia membuat, berarti dia yang membersihkan. Berarti masuk ke konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nah, hukuman. Hukuman. Ya, tidak pakai masker, ya. Nah, tidak pakai masker, tapi hubungannya masker sama push up apa? Ya, Tidak. ya, ada, ya. Oke. Terus menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, ya, karena dia sudah coret-coret kertas temannya. Jadi dia harus menggantinya. Terus berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol sama teman. Hukuman. Ya, jelas ya. Terus murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah.
Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini saya pernah nih. Di USB saya pernah mendapatkan oleh seperti ini. Ini adalah hukuman ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja, tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi ya. Karena dia melupakannya, berarti dia juga membersihkan. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman? Konsekuensi. Bukan hukuman. Dia harus ikut olahraga dulu. Kenapa? Kalau dia ikut mencederai temannya, ya konsekuensinya ya istirahat. Kalau dihukum ya bisa jalan tadi. Berjemur, lari, ya enggak? Konsekuensi. Nah, bisa ya membedakan ya antara hukuman dan konsekuensi. Ini nyambung. Kenapa? Karena dia mencederai temannya di lapangan. Ketika main bola atau main apa gitu, sehingga dia disuruh istirahat. Ya, konsekuensinya. Nah, supaya dia tahu bahwa kalau saya mencederai saya tidak akan main. Ya, dia tidak dihukum. Cuma memang konsekuensinya gitu. Paham ya? Terus terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas kepentingan pembelajaran. Konsekuensi. Ya, ada yang harus dibayar. Ya, dan ini ya nyambung. Ini memang dia keterlambatannya. Jadi teman-teman yang terlambat hari ini hadir, siap-siap. Bertahan. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Emang iya. Kan Mana? lari, kan PJOK. Basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Konsekuensi. Karena Konsekuensi lah. pelajarannya kan olahraga. Oh, Ya, memang harus pemanasan. PJOK. Ya, harus pemanasan. Ya. Nyambung aja dia. Ya, yang tak nyambung itu kalau guru matematika suruh lari. Ya. Nah, terus membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Jauh betul orang tadi. Ya. Ya, jadi dari sini, oke Bapak Ibu. Nah, sekarang kita refleksikan kira-kira selama ini yang paling banyak kita terapkan hukuman atau konsekuensi. Menghukum. Ya, harapan kita Ada juga sih, ada Nah. konsekuensinya. Jadi harapan kita ke depannya bagaimana hukuman ini sudah tidak diberlakukan lagi, tetapi lebih ke arahnya bagaimana menerapkan konsekuensi. Ya. Nah, masih ada enggak di lain konsekuensi itu masih ada enggak yang lebih baik dilakukan? Nah, nanti kita lihat di sini. Ada namanya restitusi. Jadi di atas konsekuensi itu ternyata masih ada metode atau cara yang bisa dilakukan, yaitu namanya restitusi. Restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan hanya murid itu tahu kalau saya berbuat ini konsekuensinya ini, tetapi bagaimana dia bisa memperbaikinya. Bukan sekedar dia tahu aja kalau saya tidak tadi mencegah teman-teman, saya harus istirahat. Tapi kalau restitusi, kalau dia mencegah teman-teman, dia harus istirahat. Terus bagaimana supaya hubungannya tidak bentrok sama anak yang sudah dicederai tadi. Ada lanjutannya gitu. Ya, itulah restitusi, memperbaiki kesalahan, ya, sehingga bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ya. Restitusi juga ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dia bisa bercermin kepada diri sendiri. Sehingga restitusi di sini yaitu adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman tadi, konsekuensi tadi sifatnya paksa. Tapi kalau restitusi ini bagaimana kita menawarkan, ya. Nanti kita ada prakteknya. Inilah nanti harapan kami setelah diseminasi ini selesai, teman-teman juga bisa menerapkan di lingkungan sekolah kita, minimal di kelas kita masing-masing atau menemukan anak-anak kita. Ya. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi restitusi ini bukan karena anak-anak itu melanggar dan menanggung konsekuensinya, tetapi kita tahu kenapa dia melakukan pelanggaran itu. Dia terlambat, ya konsekuensinya mungkin ya tadi pulangnya 15 menit lebih lama kan,
Nah, tetapi kita gali lagi, kenapa kamu bisa terlambat? Apa yang menyebabkan kamu terlambat? Kira-kira besok kamu masih bisa terlambat enggak? Supaya kamu besok tidak terlambat, harus ngapain? Itulah restitusi. Ya. Terus restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi pertanyaan-pertanyaan atau pendekatan ini itu nanti yang menjawab anak-anak sendiri itu, supaya dia sendiri yang menyadari bahwa apa yang disampaikan itu ya memang dari motivasi internalnya, ya, bukan karena kita paksa. Terus restitusi ini fokus pada karakter, bukan tindakan. Karena tindakan ini hari ini bisa beda, besok beda. Tapi kalau karakter itu akan menjadi kebiasaan. Ya. Terus restitusi ini memperbaiki hubungan. Itu tadi saya sampaikan, ketika dia main bola cedera temannya, konsekuensinya dia istirahat. Kalau tidak ada restitusinya, ya bisa saja di luar pulang sekolah dia kelahi lagi tuh. Kenapa? Oh tadi kamu yang cederai saya. Tetapi kalau ada restitusi di dalamnya, hubungan ini harus pulih dulu. Ya, harus dipulihkan dulu. Terus fokus pada solusi, bukan masalahnya. Ya, jadi kita lemparkan atau melakukan pendekatan bagaimana anak-anak ini menyampaikan, mengeluarkan ide gagasannya untuk mencari solusi, bukan justru memperkeruh atau memihak siapa yang salah, siapa yang benar. Ya, kenapa? Karena salah benar ini kembali lagi tadi tuh ada dasar kebutuhannya. Ya, kenapa orang bisa mencuri? Ya karena ada dasarnya. Pada saat itu ya memang butuh atau apa, ya nanti kita lihat ada apa saja sih yang mendasari untuk kebutuhan manusia itu sendiri ya. Terus restitusi ini menguatkan, jadi dengan restitusi itu karakter anak-anak semakin kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi yang banyak terjadi adalah bagaimana anak-anak itu menebus kesalahannya sudah selesai, tidak belajar dari kesalahannya. Ya, artinya dia tidak paham bahwa kalau dia memecahkan botol di lapangan itu bisa mencederai teman-teman yang lain, nanti kalau ada yang jalan tidak menggunakan alas kaki. Ya. Nah, dia hanya sebatas bersihkan itu. Kenapa dipecahkan di sini? Kenapa diambil di situ? Jadi dia tidak tahu kenapa. Ya. Dia hanya menebus kesalahan, bukan belajar dari kesalahan. Terus restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini kalau dia tadi dihukum atau konsekuensi, otomatis dia keluar dari kelompoknya tadi. Tetapi kalau adanya restitusi, dia tetap terikat nanti, tetap masuk. Kenapa? Karena sudah dipulihkan tadi. Ya, sudah dipulihkan. Yang terakhir, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, makanya tadi di atas konsekuensi masih ada cara paling baik, yaitu restitusi. Nanti di akhir saya akan perlihatkan video restitusi yang pernah kami lakukan di sekolah ini. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga, materi ketiga, keyakinan kelas. Nah, ini juga nanti harapan kami ya, setelah destinasi ini teman-teman atau bapak ibu guru bisa menerapkan juga atau membuat keyakinan di kelas masing-masing. Ya, pertanyaannya kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin selama ini yang ada di kelas apa aja? Peraturan kelas. Ya, nah kembali lagi tadi awal itu bahwa kalau dia bersifat peraturan, ya itu eksternal. Artinya anak-anak ini terdorong karena ada paksaan dari luar. Tetapi kalau dia keyakinan sesuai dengan tadi nilai-nilai kebajikan yang sudah kita percaya, kita yakin bersama, nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, ya, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, murid-murid pun demikian, sama dengan murid-murid ya, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di dalam peraturan tersebut. Nanti kita lihat contoh-contoh nilai kebajikan di dalam keyakinan kelas itu seperti apa. Oke. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, ya. Jadi keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah ini, jadi
keyakinan kelas ini tidak ada muncul kalimat negatif di dalamnya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu panjang sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, jadi bisa kita perbarui kapanpun. Ya, bisa kita tindak lanjuti kapanpun. Nah, di sini ada peraturan, ya, disajikan peraturan. Bagaimana kira-kira kalau kita meninjau dari sudut nilai kebajikannya? Kembalikan barang ke tempatnya. Ya, biasanya kan gitu, peraturannya gitu. Kalau sudah menggunakan ini, kembalikan barang pada tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan yang di sana adalah tanggung jawab. Ya. Jadi tidak lagi dia memerintah bunyinya, tapi budayakanlah tanggung jawab. Ya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Ya kan biasanya itu banyak itu. Ya, disampaikan. Jangan, tidak boleh, jangan, tidak boleh. Nah, itu kan selalu yang ada kalau bersama dengan anak-anak. Nah, dilarang mengganggu orang lain, kita ubah nilai kebajikannya kira-kira apa? Saling menghargai, saling menghormati, menyayangi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, bahasanya kan tidak boleh lambat. Nah, ya, ketika tidak boleh lambat berarti nilai kebajikan yang ada di sana adalah disiplin. Ya, harap disiplin. Anak-anak itu semuanya harap disiplin. Ya, terus dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini tadi, ya, saling menyayangi. Ya, terus dilarang menggunakan narkoba. Ya, jagalah kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran. Kira-kira apa nilai kebajikannya? Budaya antri. Ya, bisa juga di dalamnya disiplin juga bisa. Ya, disiplin. Terus apa? Dilarang merokok. Nah, kalau di dalam merokok ini kesehatan. Terus berjalan di kelas dan koridor. Ya, menggunakan masker ini kesehatan juga ya. Berjalan di kelas dan koridor. Kira-kira apa? Ya, ini kalau kelas besar kan artinya jangan berhamburan, tapi lewat di trotoarnya. Ya, berarti di sana ada kerapian, ini kebajikannya kerapian, disiplin, terus teratur, ya, itu kan nilai-nilai kebajikan yang ada di sana. Oke, nah sekarang kita lihat dari apa yang sudah kami terapkan di kelas untuk keyakinan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu diharapkan juga mampu menerapkan di sekolah masing-masing.
Oke, jadi itu tadi prosedur untuk melakukan keyakinan di kelas ya atau di sekolah. Silakan Bapak Ibu, nanti ada 4 tahapan inti. Yang pertama, biarkan dulu anak curah pendapat ya, peraturan apa yang diketahui di sekolah, di kelas. Dia sampaikan aja semuanya ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Nah, itu. Setelah itu peraturan-peraturan itu diubah menjadi keterangan positif tadi ya. Nah, jadi kalau misalnya tidak boleh datang terlambat, berarti datang tepat waktu. Nah, dari kalimat positif itu baru kita cari nilai kebajikannya apa. Ya, datang tepat waktu yang bisa diambil adalah disiplin. Nah, itulah berarti menjadi keyakinan kelas kita adalah disiplin. Nah, dan nanti ini tadi video terakhir itu bisa kita melihat respon anak-anak ya, dan bisa kita menindaklanjuti kapanpun kita mau. Jadi kita masuk, bisa dulu kita informasikan hari ini atau dalam 1 minggu ini atau dalam 1 bulan ini kira-kira nilai kebajikan apa atau keyakinan kelas kita yang belum mencerminkan diri kita. Ya, jadi bukan lagi dia ngomong tidak tidak tepat waktu, tapi tidak disiplin Bu, ya, atau nilai kebajikan apa yang sudah mencerminkan perilaku kalian. Tanggung jawab, alasannya ya saya sudah tidak mencoret-coret meja, ya, menjaga fasilitas sekolah, ya. Jadi oke, selanjutnya yang keempat, nah ini tadi yang saya sampaikan bahwa kita melakukan atau manusia melakukan sesuatu itu karena berdasarkan dengan kebutuhannya pada saat itu. Jadi di sini ada 5 ya kebutuhan dasar manusia ya sehingga dia melakukan sesuatu atau bertindak. Yang pertama karena dia ingin diterima atau ingin kasih sayang ya. Ini yang umum yang terjadi kepada anak-anak kita ini. Dia membuat tingkah karena dia butuh perhatian ya. Nah, tetapi ada juga karena memang dia mau bertahan hidup ini contohnya apa? Ada anak-anak kita yang tidak jarang hadir ke sekolah karena dia membantu orang tuanya ya. Nah, ini bertahan hidup ini yaitu karena ini menyangkut dengan psikologinya ya, sandang pangannya ya. Terus ada penguasaan ini dia ingin diakui ya. Jadi manusia itu kebutuhannya karena ingin diakui ya. Terus ada kesenangan ya, karena dia hanya ingin menyalurkan kesenangannya aja. Kenapa dia lompat-lompat atau lari-lari di kelas? Karena dia ingin menyalurkan kesenangannya ya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia inilah yang mendasari anak-anak itu melakukan sesuatu. Nah, makanya nanti ketika kita melakukan restitusi, kita harus tahu anak-anak ini kebutuhan dasarnya apa, kenapa dia melakukan itu ya. Nanti kita lihat contoh-contoh percakapannya seperti apa ya, dan videonya seperti apa untuk menentukan kebutuhan dasar dari manusia ini sendiri ya. Nah, ini ada studi kasus, Bapak Ibu bisa lihat. Nanti kita tentukan kira-kira dari 5 tadi kebutuhan dasar manusia itu kira-kira apa saja yang ada di dalam kasus ini. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat tenang, sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Kira-kira kebutuhan apa yang dilakukan si Dimas ini? Oke, kita lihat percakapannya. Gini, aku merasa bangga dan keren. Ya, tadi ibunya kan ngomong tuh, apa alasanmu mau menyetir mobil? Nah, jawabannya aku merasa bangga dan keren. Kira-kira ini kebutuhan apa ini? Yang pastinya bukan kebutuhan dasar, bukan kebutuhan hidup ya. Apa kira-kira? Aku merasa bangga dan keren. Hah? Keinginan. Ini jawabannya yang ada bintangnya itu. Kira-kira dari 4 pilihan itu Kesenangan. apa kesenangan?
penguasaan, kebebasan. Nah, kita lihat lagi. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku sukai. Kebebasan. Ya. Kebebasan. Nah, kebebasan. Jadi harus bisa membedakan yang mana kesenangan, yang membedakan kebebasan. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku sukai. Berarti dia memiliki banyak pilihan. Artinya dia ada kebebasan di sana. Ya, kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Terus dia bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kasih sayang saya bisa diterima. diterima. Kasih sayang diterima. Terus menyetir mobil itu seru. Nah, kesenangan ini baru kesenangan. Berarti yang pertama aku merasa bangga dan keren, itu merasa puas, merasa Puas. diterima, ya, merasa merasa diakui, ya, merasa diakui, ya, bahwa dia bisa bawa mobil. Ya, bisa membedakan ya. Jadi dari percakapan anak-anak itu, kalau kita melakukan diskusi atau ngobrol, anak-anak kan muncul itu. Nah, dari situ kita bisa, karena anak-anak ini bertindak karena dasarnya ini. Apakah dia tadi 5 dari tadi? Ya, 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Apakah dia karena kesenangannya, atau karena dia ingin merasa pengakuan, penguasaan tadi. Ya, jadi silakan nanti dilihat anak-anak kita di kelas. Tindakannya itu yang dilakukan itu masuk di mana gitu. Ya, dan tidak menutup kemungkinan satu anak itu bisa ada 2, ada 3 kebutuhan di dalam. Ya, ada yang suka ganggu temannya atau ada yang suka kelahi. Nah, ini kenapa? Ya, apa kebutuhannya di sini? Bisa dipahami ya? Oke, nah ini untuk melakukan restitusi 5 kontrol ini, ya. Jadi menurut dosen ini dalam bukunya mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang kelas mereka selama ini. Nah, ini jadi setelah nanti kita mengikuti diskusi ini, kembali di kelas kita perhatikan lagi kembali penerapan disiplin kita di kelas, ya. Apakah telah efektif, apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Nah, melalui serangkaian riset dan berdasarkan teori kontrol, ya, Dr. William Glasser tadi itu, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ini 5 posisi kontrol yang ada pada guru. Ya, nah bisa dilihat 5 posisi kontrol yang ada pada guru. Nah, kalau kita membuat posisi kontrol sebagai menghukum dan membuat merasa bersalah, ternyata itu membuat identitas anak gagal. Ya. Kenapa? Karena nanti cenderung perilaku kontrolnya negatif. Ya. Terus sama-sama motivasi eksternal, motivasinya hanya dari luar aja. Begitu juga dengan perilaku kontrol positif teman dan pemantau. Kalau kita memposisikan diri kita adalah temannya murid, temannya anak-anak, itu sudah perilaku kontrol positif sudah, tetapi belum memunculkan motivasi intrinsiknya. Masih motivasi karena dia merasa kita temannya. Dia mau melakukan itu karena dia menganggap kita temannya, bukan karena memang dari dalam dirinya melakukan itu. Ya, termasuk pemantau. Ya, pemantau ini biasanya berhubungan dengan konsekuensi tadi itu. Dia melakukan itu karena dia ada motivasi eksternal dari gurunya tadi itu. Ya. Nah, tetapi posisi manakah yang paling baik, yaitu posisi kontrol diri atau manajer. Manajer ini anak-anak itu sendiri yang akan mengontrol dirinya sehingga muncul adalah motivasi intrinsik. Jadi dari 5 kontrol, ya, kita sebagai guru, ya, kontrol kita kepada murid itu ada 5. Menghukum bisa, membuat bersalah bisa, menjadi temannya juga bisa, menjadi pemantau bisa, atau menjadi manajer, tergantung kita. Tetapi perlu dipahami bahwa 5 posisi kontrol ini yang sebaiknya dilakukan adalah manajer itu. Ya, manajer itu. Kalau penghukum tadi itu tadi, ya. Terus kalau pembuat merasa bersalah, ini anak-anak melakukan karena merasa hibah sama kita, merasa kasihan sama kita. Kalau nggak kasihan ke bapak, dia tadi ngoceh, ya kamu ribut sendiri. Nah, dia gitu, sebentar aja tuh. Karena pada saat itu dia merasa kasihan bapak. Tapi setelah itu hilang lagi. Kenapa? Karena bukan dari dalam, tapi dia hanya dari luar aja. Ya. Terus merasa teman, kita ada merasa teman. Ya.
Nah, masa teman ini anak-anak itu kelemahannya hanya guru-guru tertentu. Nah, ini guru ini bukan merasa temannya ya, dia tidak respect. Dia respect kalau memang guru yang merasa temannya, ya. Nah, termasuk juga pemantau seperti itu, ya. Nah, terus bagaimana posisi manajer ini? Nah, posisi manajer nanti ini dikaitkan dengan pendekatan restitusi itu, ya. Nah, ini kita lihat di sini perbedaan antara 5 posisi kontrol tadi itu, ya. Jadi posisinya bisa dilihat. Nah, kalau ini manajer ya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, jadi kita gali dulu informasinya. Nah, termasuk kita melihat tadi kebutuhan dasarnya anak-anak apa tadi, ya. Terus melihat juga perilaku tadi, 3 motivasi perilaku manusia tadi itu. Apa motivasinya dia melakukan itu? Ya, apakah mendapat penghargaan atau menghindari hukuman atau memang karena nilai-nilai keyakinannya, ya. Jadi ini perbedaan-perbedaan antara 5 posisi kontrol sebagai guru, ya. Jadi bisa dilihat bahwa outputnya, jadi dampak kepada murid di sana, ya. Gitu. Kalau dia penghukum, cenderung mengulangi kesalahan berulang kali. Kalau dia membuat masalah, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kenapa? Karena dia sedikit-sedikit merasa kasihan sama dirinya, ya. Terus kalau merasa teman tergantung dan tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kenapa? Karena dia cenderung manja, sedikit-sedikit, Pak, Bu, ini seperti apa? Pak, Bu, ini, Bu, nah, sedikit-sedikit gitu, ya. Kalau dia pemantau, dia menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, ya, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman atau konsekuensi. Ini pemantau. Tetapi kalau manajer, dia bagaimana mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Ya, nanti kita lihat tahapan-tahapan bagaimana posisi kontrol sebagai manajer dengan pendekatan restitusi. Nah, namun sebelumnya di sini ada beberapa pernyataan atau kalimat kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi itu, bahasa ini terkadang kita ucapkan kepada anak-anak ini, ya. Secara tidak sadar kita sudah menerapkan 5 kontrol tadi. Ketika kita ngomong, saya kecewa sekali dengan kamu, pernah tidak kita sampaikan kepada anak-anak seperti itu? Nah, ini posisi kontrol kita sebagai apa sebenarnya? Yaitu supaya anak-anak merasa bersalah, ya. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, di hukuman sudah. Menghukum itu bisa fisik, bisa verbal, ya. Ini, kamu tidak pernah benar melakukannya, ya. Terus, ayolah lakukan demi saya, ya. Ini posisi kontrol apa gitu? Teman, ayolah, ya kan? Ayolah lakukan demi bapak gitu, ya kan? Nah, terus apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau konsekuensi. Saya lakukan dapat stiker, ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah manajer. Ini manajer. Dia ada salah, dia sudah yang mengevaluasi sehingga dia muncul dari dirinya, ya. Motivasi internal. Terus kamu selalu yang paling terakhir. Ini sama menghukum dia, ya. Posisi menghukum. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini, ya. Ini pemantau konsekuensi, ya. Terus berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu ini masa bersalah, ya. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Ini teman, ya kan, masa teman gitu. Bahwa gurunya kamu kemarin saya kasih ini, kok ini ya. Ini kenapa dia menganggap teman, posisi teman, ya. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Ini memang masalah, ya. Terus apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini manajer, ya. Posisi kontrol manajer. Mana? Bapak Ibu ada gambaran, ya, mengenai 5 posisi kontrol ini. Oke, ini yang saya sampaikan tadi bahwa restitusi segitiga restitusi ini adalah tahapan atau cara pendekatan untuk guru atau orang tua untuk melakukan pendekatan penanganan masalah pada siswa atau anaknya. Jadi dianjurkan menggunakan segitiga restitusi, ya.
Nah, segitiga seperti ini ada 3 poin di dalamnya sesuai dengan teori kontrol, yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi anak-anak itu gitu. Kenapa dia kelahi? Karena dia mempertahankan diri. Ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Terus validasi tindakan yang salah. Nah, semua perilaku memiliki alasan. Ya, dia melakukan itu ada alasannya. Cuma dia belum tahu, oh ini salah, ini yang benar. Seharusnya seperti ini. Makanya harus divalidasi tindakan yang salah supaya dia tahu ke depannya bahwa kalau ini salah, kalau ini benar. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini tadi keyakinan kelas ini tadi yang sudah kita kenakan dari awal, supaya dia memiliki motivasi internal bahwa memang itu bukan perintah dari guru, bukan perintah dari sekolah, tetapi memang nilai-nilai yang kita yakini secara umum bahwa semuanya orang itu tadi maunya yang dihormati, disayangi, ya, nilai-nilai pendidikan itu. Oke, nah inilah prosesnya, ya. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini menstabilkan ini. Jadi kalau anak lagi marah-marah dan ngamuk-ngamuk, ya sampaikan aja dulu. Tenangkan dulu, nggak apa-apa. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kan bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bapak juga pernah. Setelah itu dia sudah agak stabil masalahnya, ya. Identitasnya sudah stabil, bahwa dia sudah tahu posisinya. Oke. Baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini, ya. Nah, baru dia cerita tuh begini. Nah, baru ada kan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Nah, misalnya kenapa kamu pukul? Karena dia ngambil. Tapi kan ada cara yang lebih baik dilakukan timbang memukul, ya. Disitulah memvalidasi kesalahan. Yang terakhir, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kira-kira dari kesepakatan kelas tadi itu, keyakinan kelas kita, ya, itu yang mana sudah mencerminkan perilaku kamu atau belum mencerminkan. Jadi harus ngapain supaya bisa mencerminkan, harus dilakukan, ya. Oke, kita akan lihat penerapannya. Apa kabar hari ini? Kalau tidak akan ada jawaban. Maka tidak pernah melakukan kesalahan. Maka di sini tidak mencari siapa yang salah. Bapak hanya ingin mencari solusi dari masalah. Kamu pasti punya alasan kenapa tidak masuk sekolah dan kamu patut berbangga pada diri sendiri karena kamu telah membantu keuangan. Tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Apa peraturan seperti ini? Jadi apa yang harus dilakukan ke depan? Oke, baiklah, boleh satu boleh kita akan selalu menunjukkan perasaan
Tasya, Bapak tadi dengar cerita dari ketua kelas. Apa yang terjadi pada saat demonstrasi? Bapak, dia kan yang lari sendiri, Pak. Oke, kamu berhak merasa begitu. Tapi apakah kamu sedang menjadi teman baik? Tidak, Pak. Tadi pada saat jam istirahat, kami main kejar-kejaran di kelas, tapi tidak sengaja Vina menabrak meja dan menangis. Kalian main kejar-kejaran di dalam kelas dan Dina menabrak meja sambil nangis. Ya, Pak, maaf. Ya, terus apa lagi selain kejar-kejaran? Saya biarkan saja dia menangis dan malah ketawa dan mengatakan makanya pakai mata. Bapak bisa melihat kalian merasa sedang melakukannya. Tetapi apa yang kalian lakukan begitu sehingga teman tersebut kalian mendapatkan rasa sakit. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa sakit tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurutnya? Masih ingat keyakinan kelas kita? Apa yang kita percaya? Yang mana kamu ingin tunjukkan? Jadi agama sama, senantiasa membantu dan berbicara dengan ramah kepada sesama teman, Pak. Jadi bagaimana kamu bisa memperbaiki ini semua? Saya akan minta maaf, Pak, sama Lina dan tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Nah sekarang mari kita selalu menggunakan keyakinan kelas kita ya. Nanti kamu bisa berperilaku dengan baik. Nama saya Dokter kelas 6, jurusan saya dari kelas 6. Saya senang bisa berdiskusi kepada Bapak Guru. Saya akan mengindahkan peraturan sekolah. Saya akan memberi surat keterangan apabila tidak masuk sekolah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Natasya, saya dari kelas 6 SDN 05 Tidung. Saya senang berdiskusi kepada Bapak Guru tentang masalah saya pada hari ini. Saya akan mencerminkan keyakinan kelas kami, yaitu saling peduli antara sesama dan saling bicara dengan ramah. Terima kasih. Penanganan dengan pendekatan diskusi Bapak Ibu ya. Dan dengan berakhirnya video tadi itu maka berakhir juga materi pada hari ini. Mungkin sampai di sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita akhiri. Semua jelas ya. Ya, jadi harapan saya nanti khususnya wali kelas bagaimana kita bisa diskusikan bersama untuk membuat keyakinan kelas ya. Supaya nanti keyakinan kelas itu bisa ditempel. Jadi tidak hanya misalnya kelas 4, kelas 5, atau kelas 3, tetapi teman-teman yang kelas 2 juga bisa melihat oh ini keyakinan kelasnya kelas 3. Karena bisa saja nanti berbeda, keyakinan berbeda. Tetapi saling menguatkan bahwa ini keyakinan ini, nilai-nilai kebajikan inilah yang diterapkan di kelas masing-masing ya, disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Jadi harapan kami bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk mewujudkan yang namanya budaya positif di lingkungan sekolah kita ya, khususnya di kelas kita masing-masing. Minimal tadi itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa kita sudah mulai menanamkan yang namanya nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas ya, sehingga tidak cenderung larinya ke penghukum atau yang lain-lain ya, tetapi bagaimana kita bisa melakukan pendekatan kepada anak-anak dengan segitiga restitusi ya, supaya anak-anak itu melakukannya dengan motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri, bukan karena terpaksa dan dorongan dari luar termasuk guru-guru. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan Bapak Ibu. Tidak ada yang mau didiskusikan? Cukup? Dan kalau cukup, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, khususnya kepala sekolah yang sudah memfasilitasi kita untuk hari ini berkumpul, mendengarkan, belajar bersama ya. Jadi saya sampaikan kembali bahwa ini kita untuk belajar bersama Bapak Ibu bagaimana supaya
budaya positif di sekolah kita bisa dibuat lagi. Ya, kalau tidak ada, saya rasa cukup. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.